Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa, kita melanjutkan perkuliahan daring kita ya, pada mata kuliah pengantar pendidikan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin ya, di mana kemarin kita sudah membahas seputar pendidikannya, terutama terkait dengan pendidikan dan pengembangan manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan materi terutama terkait dengan pengertian-pengertian ya, konsep-konsep ya, pendidikan gitu ya. Ya, baik, saya share materinya ya. Ya, baiklah, pengertian pendidikan ini biasa kita pilih menjadi dua ya. Pengertian pendidikan secara etimologis atau asal-usul katanya, dan pengertian pendidikan secara terminologis atau istilahnya ya, atau menurut para ahli ya. Nah, yang pertama nih, kita lihat pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh Langfeld. Ini seorang ahli pendidikan yang sudah cukup klasik ya. Nah, dia memberikan pengertian bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Di dalam pengertian ini ada beberapa unsur ya. Yang pertama adalah bimbingan, kemudian yang kedua adalah orang dewasa, ketiga adalah anak yang belum dewasa, keempat adalah tujuan, yaitu mencapai kedewasaan. Ini empat unsur pokok dalam pengertian pendidikan menurut Langfeld ya. Jadi bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan kedewasaan. Jadi tujuan akhir dari pendidikan menurut Langfeld adalah kedewasaan. Seorang anak yang belum dewasa dihantarkan oleh orang yang sudah dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Ya, tentu kedewasaan dalam pengertian-pengertian yang lebih spesifik ya. Misalnya dewasa tidak sekedar dari sisi usia ya. Nah, kalau dewasa dari sisi usia ya, kalau di Indonesia 17 tahun gitu ya, itu sudah dianggap dewasa ya, dari sisi umur ya. Nah, sehingga usia 17 tahun ya sudah dianggap dewasa ya, sudah berhak mendapatkan kartu tanda penduduk ya, dan juga sudah bisa menjadi objek hukum ya, usia 17 ya. Ya, tapi pendidikan tidak diarahkan pada faktor usia saja ya, tapi lebih kepada kedewasaan secara fisikis ya. Di samping kedewasaan secara biologis, tapi juga secara psikis ya. Nah, kemudian Crow and Crow ini memberi definisi bahwa pendidikan merupakan proses di mana pengalaman dan informasi diperoleh sebagai hasil belajar. Jadi stressingnya di sini adalah pengalaman dan informasi itu merupakan hasil belajar ya. Jadi perolehan hasil belajar itu adalah didapatkannya pengalaman dan informasi. Ini menurut Crow and Crow ya. Nah, ini beberapa pengertian menurut dua ahli ini ya. Kemudian secara etimologis atau secara usul kata, pendidikan ini dari bahasa Latin ya. Ya, yaitu dari kata pedagogi. Ya, yaitu pedagogi ini sendiri dari kata pait yang artinya anak, dan agogos ya, yang artinya membimbing atau memimpin. Sehingga dari asal-usul kata ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Membimbing anak ya, seni membimbing anak.
Ini secara etimologis. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ini juga di sini ada pengertian tentang pendidikan ya, pasal 3 ini. Nah, pendidikan nasional mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa ya, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini nih tujuan pendidikan ini. Ada fungsi dan tujuan pendidikan. Ini lingkup pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Nah, ini pengertian lain menurut beberapa ahli ya. Yang pertama menurut John Dewey ya, dalam bukunya Democracy and Education. Ya. Pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Jadi penekanan dari pengertian ini adalah pada bertambahnya pengalaman. Jadi dengan mengikuti pendidikan, anak itu diharapkan terus bertambah pengalamannya. Ya, pengalamannya semakin banyak, semakin kaya ya, semakin beragam, maka dia akan mencapai kedewasaan dengan banyaknya pengalaman-pengalaman ya. Nah ini. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, ya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak ya, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara ya, tokoh pendidikan kita ya. Menteri Pendidikan Nasional yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ya. Membimbing atau menuntun anak ya, dengan segala kodratnya ya, sehingga mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang selamat ya, mencapai keselamatan kebahagiaan yang hakiki ya, yang setinggi tingginya. Diajar. Kemudian tokoh pendidikan lain Diyarkara. Ini menurut Diyarkara pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda ya. Jadi humanisasi pemanusiaan manusia muda ya, manusia yang belum dewasa tadi kemudian mengalami proses pendidikan sehingga semakin dewasa ya semakin kelihatan semakin tampak sisi kemanusiaannya, semakin manusiawi gitu. Jadi intinya pendidikan adalah proses humanisasi ya, proses pemanusiaan manusia ya. Nah, hakikat pendidikan dapat dirumuskan beberapa unsur ya dari berbagai pengertian tadi ya, yaitu bahwa pendidikan itu berusaha untuk merubah perilaku ya. Ya, tentu dari perilaku yang tidak semestinya menjadi perilaku yang seharusnya ya. Yang tadinya perilakunya kurang dewasa mungkin ya, atau belum dewasa ya, berubah menjadi perilaku yang lebih dewasa ya. Yang pada mulanya perilakunya kanak-kanak menjadi perilaku yang dewasa. Gitu. Kemudian mengembangkan seluruh aspek perbadian. Ya. Jadi pendidikan tidak hanya membahas perkembangan satu aspek saja ya, biologis misalnya ya, tapi juga seluruh aspek ya, aspek biologis, psikis ya, dan sebagainya ya, seni ya. Pendidikan sebagai transformasi nilai melalui mendidik, mengajar, dan melatih ya. Jadi perubahan nilai-nilai pada diri seseorang, terutama anak ya. Nah, tentu saja perubahan nilai ke arah yang lebih baik ya. Yang pada mulanya mungkin belum memiliki sebuah nilai atau pegangan nilai ya. Kemudian dengan melalui proses pendidikan dia akan memiliki pegangan nilai-nilai ya, yang akan menjadi pedoman bagi kehidupannya. Ya, tadinya barangkali menganut atau memperdomani sebuah nilai yang kurang tepat atau kurang relevan ya. Kemudian ditransformasikan ya, dirubah ya, menjadi menganut nilai-nilai yang relevan ya bagi kehidupannya ya, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara.
Nah, baik, unsur-unsur pengetahuan pendidikan dari berbagai urian tadi ya dapat kita simpulkan ya bahwa pendidikan mengandung unsur pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian, kemudian pengembangan kemampuan atau potensi, kemudian peningkatan dari yang tidak tahu menjadi tahu, serta tujuan untuk aktualisasi diri. Jadi ada unsur pembinaan, pengembangan, dan peningkatan. Dan tujuan akhirnya adalah aktualisasi diri, yaitu aktualisasi diri sebagai manusia yang dewasa. Bagaimana mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang dewasa ya. Bersikap, berpikir, dan bertindak seperti orang yang dewasa ya, untuk mencapai kedewasaan. Kemudian terjalin hubungan antara dua pihak ya, antara pihak guru dengan murid ya, anak dengan orang tua ya, dalam rangka proses pendidikan. Kemudian pendidikan adalah proses sepanjang hayat ya, dan perwujudan pembentukan diri secara utuh ya. Terus ya, jadi pendidikan berlangsung terus ya selama hidup manusia ya, tidak berhenti ya. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini yang mulai ajaran Toro disebut dengan trilogi pendidikan. Sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Nah, berikutnya adalah manfaat pendidikan ya, ini membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, jadi hubungan vertikal ya dengan Tuhan ya. Kemudian membentuk tenaga pembangunan yang terampil ya, ini tujuan pendidikan yang lebih praktis ya. Melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi tadi itu ya, transformasi ya, transmisi nilai-nilai ya. Jadi mewarisi nilai-nilai sehingga nilai-nilai itu kemudian menancap dalam diri seseorang ya, dan menjadi pedoman ya, pegangan ya bagi kehidupannya. Kemudian mengembangkan nilai-nilai baru ya, transformasi tadi ya. Seandainya nilai-nilai tersebut dikira ada yang kurang relevan, ya, maka kemudian ditanamkan sebuah nilai-nilai baru ya, yang lebih relevan ya. Kemudian pendidikan merupakan jembatan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Jadi dengan pendidikan kita banyak tahu ya tentang kejadian di masa lampau, kemudian juga masa kini, dan juga bagaimana kemungkinan di masa depan. Nah, itu terkait dengan pengertian-pengertian ya, dan konsep-konsep pendidikan ya. Nah, berikutnya adalah ranah pendidikan ya, atau apa saja sih ruang lingkup pendidikan itu ya, ranahnya ya, wilayahnya apa saja gitu. Nah, ini saya mengutip pendapat dari Benjamin Bloom, juga ahli pendidikan, terutama ahli pembelajaran. Nah, dia memilah ranah atau wilayah pendidikan menjadi 3 ya, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ranah kognitif. Ini ranah atau wilayah yang terkait dengan kemampuan berpikir ya. Mulai dari mengingat sampai kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Ini ranah pemikirannya, ranah pengetahuan ya. Jadi masih sifatnya abstrak ini ya, karena terkait dengan hal-hal yang bersifat kemampuan berpikir ini ya. Mengingat, ya, menganalisis, ya, memahami, ya, sampai keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah tertentu ya. Ini ranah kognitif ya, ranah pemikiran, ranah berpikir. Ya. Ranah kedua adalah afektif. Ini berkaitan dengan perasaan, emosi, nilai-nilai, norma, sikap, perilaku ya. Mulai dari pengenalan sampai ke pengamalan. Jadi ini adalah ranah sikap dan nilai-nilai ini, afektif. Jadi ini ranah kedua, ranah sikap. Jadi pendidikan juga mengembangkan sikap, ya, mengembangkan nilai-nilai. Ya tentu saja banyak sekali ya nilai-nilai yang dikembangkan di dunia pendidikan ya. Di Indonesia ya banyak sekali ya.
tentu saja yang nilai-nilai yang relevan ya, yang berpijak pada kekhasan pendidikan di Indonesia ya. Nah, kemudian ranah ketiga adalah ranah psikomotorik ya. Ini terkait dengan keterampilan yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan saraf dan otot ya. Ini biasanya dilihat dari keterampilan. Ya. Misalnya keterampilan menulis, membuat karya tulis ya, keterampilan berbicara, ya, keterampilan teknis lain ya, olahraga dan sebagainya. Ini jadi ini adalah ranah tindakan ya, atau ranah perilaku ya. Ranah yang terkait dengan kemampuan atau keterampilan yang berhubungan dengan kemampuan menggerakkan anggota tubuhnya ya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kemampuan bertindak ya, berperilaku ya. Nah, ketika ranah ini saling berhubungan ya antara ranah berpikir, bersikap, dan berperilaku ya. Bagaimana orang berpikir ya, bagaimana cara berpikirnya itu akan berpengaruh terhadap caranya bersikap ya, atau caranya memegang nilai-nilai ya, dan juga nanti akan berpengaruh juga terhadap perilakunya ya. Yang ketiga hal yang sangat berkaitan ya. Nah, ini tiga ranah pendidikan menurut Benjamin Bloom. Jadi misalnya kalau orang berpikir yang positif ya, maka dia akan punya nilai atau punya sikap yang positif ya, dan perilakunya, tindakannya juga akan mengarah kepada perilaku tindakan yang positif. Gitu. Ya, itu gambaran umumnya begitu ya tentang ranah pendidikan ya. Nah, ketika ranah ini semuanya dipelajari ya atau menjadi ruang lingkup dari pendidikan ya. Jadi pendidikan tidak hanya sekedar berkutat pada ranah kognitif, pemikiran ya, atau pengetahuan saja ya. Bukan hanya memberikan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya kepada siswa ya, tapi juga bagaimana membangun sikap siswa ya, menanamkan nilai-nilai kepada para siswa. Dan selanjutnya tidak hanya berhenti pada mengembangkan sikap, tapi juga bagaimana mengembangkan perilaku siswa ya, cara bertindak siswa ya, tindakan siswa ya, itu juga menjadi bagian dari pendidikan. Jadi ranah ini mulai dari ranah yang abstrak sampai ranah yang konkret ya. Dari mulai berpikir sampai berperilaku. Ini. Nah, setiap pendidikan harus mencakup tiga ranah ini ya, sehingga pendidikan itu menjadi lengkap, ya, menjadi komprehensif gitu ya, tidak sepotong-sepotong. Nah ini menurut Benjamin Bloom ini cukup terkenal ini ya teori ini. Nah ini ada prinsip pendidikan anak ya, ini yang cukup menarik ini dari ini sebuah puisi ya dari Dorothy Lau Nodl. Ini seorang sastrawan dari Rusia ya. Bagaimana mendidik anak ini diwujudkan dalam bentuk sebuah puisi ya. Jadi gambaran bagaimana prinsip-prinsip pendidik anak ini ya. Nah, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan pengusahaan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, maka ia belajar untuk gelisah, ya, menjadi gelisah ya. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, kasihan, ya, maka ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar dengki. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia akan merasa bersalah. Menjadi orang yang selalu merasa bersalah. Ya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan atau motivasi, ia akan percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dorongan, ia akan belajar tahu tentang tujuannya. Jika anak belajar dengan rasa iba, rasa berbagi, ia belajar menjadi dermawan. Karena sudah dibiasakan untuk berbagi, ia akan menjadi seorang yang dermawan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan,
maka ia akan belajar tentang kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, maka ia akan belajar untuk cinta pada kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan ketenteraman, ia belajar berdamai dengan pikiran. Ini puisi yang sangat bagus ya, untuk menggambarkan bagaimana prinsip dalam mendidik anak. Ya, itu kira-kira Mas Zuza pergaulan kita pada pertemuan kali ini ya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.